ini pihak terdakwa mengajukan saksi-saksi yang meringankan, yaitu dua anggota saksi yang meringankan, dua orang saksi yang meringankan. Dua-duanya ini adalah teman terdekat dari Faris RM. Ya, dua-duanya berprofesi sebagai musisi, di mana satu band, satu kelompok dalam menciptakan karya-karya lagu Faris RM. Ya, jadi mereka adalah si A dan si B adalah saksi-saksi yang meringankan yang mengetahui mengenai sejarah latar belakang seorang Faris RM, mengetahui perilakunya, banyak mengetahui pribadinya, banyak mengetahui cita-citanya, banyak mengetahui karya-karyanya karena mereka bersama-sama membuat karya kan, dan kemudian banyak terlibat dalam konser-konsernya Faris RM. Jadi yang mereka menyampaikan kepribadian seorang Faris RM yang memang baik, pada dasarnya baik dan memang seorang individu yang ahli dalam menciptakan lagu-lagu yang menarik. Gitu. Dan saksi ini mengetahui bahwa Faris RM ini menggunakan. Ya, saksi ini mengetahui Faris RM menggunakan narkotika, tentunya dari kabar berita media juga, ya karena pernah ketangkap sekali, ketangkap 2 kali, ketangkap 3 kali, kan begitu. Nah, ketika tertangkap 3 kali kan ada waktunya Bang Faris RM ini kan direhabilitasi di Lido. Jadi mereka kemudian lebih detail mengetahui tentang ketergantungan Bang Faris RM ini di wilayah narkotika ini di Lido malah ketika beliau direhabilitasi. Jadi rehabilitasi sendiri berjalan 9 bulan, tapi mereka menjenguk. Dalam posisi menjenguk itu memang ada kabar-kabar bahwasanya rehab itu nggak cuma bisa 1 kali, harus 2 kali, 3 kali, karena itu terkait dengan penyembuhan. Penyembuhan itu ada 1 kali obat, ada 2-3 kali obat, tergantung orang-orangnya dan tergantung bagaimana penggunaan obat-obatnya kan gitu kan. Jadi tampaknya mereka berpikir dengan rehabilitasi ini Bang Faris RM kemudian sembuh dari ketergantungan narkotika. Persoalannya ternyata masih ada 10% ketergantungan atau kecanduan zat-zat narkotika yang ada di kepala Bang Faris RM, sehingga itu kemudian yang menjadi pemicu dia kemudian tergerak lagi, kecanduan lagi. Jadi dia kecanduan lagi menggunakan narkotika. Tapi ini hanya sekali 2 kali kan, dan ini kemudian tertangkap. Nah persoalannya ketika Bang Faris RM tertangkap ini dia sebenarnya adalah pengguna, bukan pengedar. Tapi karena pasal-pasal yang dibikin dia adalah pengedar, ini menjadi persoalan. Kalau Bang Faris RM hanya sebagai pengguna, tentunya kan kebijakan negara itu Bang Faris RM ini harusnya segera direhabilitasi ulang. Tapi karena dicantumkan pasal pengedar, akhirnya ini dibawa ke persidangan untuk dibuktikan apakah dia pengedar atau bukan. Ternyata setelah kita mengikuti persidangan, tidak ditemukan fakta-fakta dan bukti-bukti yang menyatakan seorang Faris RM adalah sebagai pengedar. Memang di saksi-saksi tidak ada, bukti-buktinya juga tidak ada, karena bukti yang ditemukan cuma 0,89 gram sabu-sabu. 0,89 gram itu di bawah 1 gram. Kalau orang mengedarkan itu 50 gram, 100 gram, 1000 gram, yang biasanya ketangkap pada besar itu pengedar. Tapi seorang Faris RM hanya sebagai pengguna. Harusnya ini bisa dijadikan landasan, apalagi sudah ada kronologis Bang Faris RM ini adalah memang kecanduan. Harusnya kan setelah ketahuan dia menggunakan, segera pihak penyidik atau penyelidik itu kemudian mengajukan permohonan rehabilitasi terhadap seorang Faris RM supaya rehab kedua. Tapi ini tidak, ini kemudian dibawa ke persidangan saat ini hanya karena kepikiran jangan-jangan dia adalah pengedar. Padahal bukti-bukti dan fakta-fakta saksi-saksi itu tidak menyatakan demikian. Jadi ini kemudian sesuatu yang kita bisa nilai sebagai berlebihan. Seharusnya dia nggak perlu disidang, nggak perlu masuk dalam persidangan, dia langsung direhab ya. Tapi karena ada pasal-pasal dakwaan yang mengedarkan, ya udah dia disidangkan, dipenjara lah namanya. Satu hal terhadap pengguna, kebijakan negara memang terhadap pengguna narkotika itu sudah ada lembaga-lembaga rehabilitasi yang dibuat oleh negara. Di rumah sakit sudah ada, di Lido juga ada, di banyak rumah sakit ada. Tujuannya apa? Supaya para pengguna ini tidak dipenjara, tapi segera direhabilitasi. Itu tujuannya dibuatnya tempat-tempat rehab kan. Tapi ini kan tetap aja ini dimasukkan ke wilayah penjara. Satu hal, untuk pemulihan pengguna itu harusnya adalah rehabilitasi, bukan di penjara. Nah, seorang Faris RM itu di penjara dia. Nah, orang yang kecanduan narkotika harusnya direhab, disembuhkan kecanduannya, bukan di penjara. Kalau di penjara dia tambah hancur. Begitu, ini yang sedang kita perjuangkan supaya dalam persidangan berikutnya dengan saksi-saksi ahli yang ada ke depannya dan kemudian dalam pledoi kita minta supaya seorang Faris RM ini kemudian dimohonkan untuk direhabilitasi ulang. Begitu, karena dia baru 1 kali rehab nih. Biasanya 3 kali itu pengguna rehab, dia direhabilitasi ulang.
dilepaskan dia dari jeruji penjara supaya martabatnya pulih, kesehatannya pulih, nggak hancur banget, dia kemudian mendapatkan rehabilitasi. Tujuan kita supaya menyembuhkan orang yang kena narkotika sembuh dari kecanduan kan, itu kan tujuannya, bukan kemudian meminada yang biasanya menghancurkan kepribadian seseorang. Bang, dengan ditambahnya pasal pengedar tersebut, kemudian yang mengganjal menurut Abang sebagai lawyer itu apa sih? Iya, karena seharusnya dari tingkat penyidikan, pembuatan pemberkasan, seharusnya sudah bisa diteliti, bahwasanya bisa dibuktikan bahwasanya dia adalah memang hanya pengguna atau pecandu, bukan pengedar. Tapi karena mungkin ini nggak terlalu teliti, sehingga didapatnya sebagai pengedar. Padahal fakta-faktanya tidak ada di sebagai pengedar, hanya sebagai pengguna saja. Inilah kemudian karena ada dakwaan pasal pengedar, inilah salah penerapan hukum sebenarnya ya. Sebenarnya diteliti dulu, pemberkasan dulu apakah pengguna atau pengedar. Kalau dia memang pengguna saja, langsung rehab. Ini kan didakwakan dia sebagai pengedar, kan berarti kan ada salah dalam penerapan hukum dalam pengajuan dia, sehingga dia bisa akhirnya dipenjara dan disidang, ditahan. Itu persoalannya. Melihat tadi kesaksian dari meringankan Bang Faris sendiri, melihat Abang seperti apa benar-benar akan meringankan atau seperti apa? Ya tentunya kita tidak melihat itu meringankan banget, kita tidak melihat itu juga memberatkan, tapi yang jelas kita lebih melihat seorang Faris AM ini adalah orang yang kecanduan narkotika. Kita lebih melihat perilaku dia, ya, niat baik dia, kemudian perilaku baik dia yang tampil, apakah dia merugikan orang lain atau tidak, gitu. Kan kita lihat itu, kemudian karya-karyanya, jadi lebih kepada nilai-nilai positif yang ada dari seorang Faris AM. Bang, untuk rehabilitas kan tadi niatnya untuk mengajukannya Iya. panjang. Kalau ada kemungkinan juga sebuah di bawah Ya, kita harus mengajukan permohonan rehab melalui pledoi ya. Satu melalui pledoi, kedua juga melalui permohonan kepada majelis untuk rehabilitasi. Karena memang itu yang sedang digalakkan oleh negara kita saat ini, yaitu kebijakan setiap pengguna sekarang tidak disidangkan, tapi harus direhab, segera direhab, bukan di penjara. Itu kan sudah ada dari BNN juga ngomong begitu. Memang begitu. Jadi yang benar itu sekarang itu. Kenapa? Karena tempat-tempat rehabnya sudah ada, lebih bagus dan lebih lengkap dibanding sel-sel jeruji penjara kan, gitu. Jadi itu kalau dimasukkan penjara akan hancur, tapi nggak akan ada pemulihan. Tapi kalau dimasukkan ke dalam rehab akan ada pemulihan dari kecanduan. Bang, Persidangan ini berdasarkan asumsi penyidik Bang, yang salah juga. Ya, kita bisa kira begitu berdasarkan asumsi penyidik seolah-olah seorang Faris RM adalah pengedar, padahal bukan, dia adalah sebagai pengguna. Bang Deo melihat dari usia beliau sendiri kan 60 tahunan Yeah. itu dengan kondisi yang seperti itu gitu. Yeah. Membela juga melihat Bang Deo Ya, ini akan udah usia 66 tahun ya. Cuman kan kita kan namanya orang kecanduan, ada di sini yang pernah merokok. Bagaimana rasanya berat menghentikan kecanduan merokok? Itu aja udah berat, merokok aja. Kecanduan terus. Sebelah saya kan perokok nih kan, berat ya kecanduan kan begitu. Mau berhenti aja susah. Begitu. Sama kayak narkotika itu sama juga. Makanya benar-benar harus dirawat. Begitu. Ini lebih 15 kali lipat beratnya daripada kecanduan nikotin. Begitu. Jadi memang harus dirawat ini. Bukan malah dimasukin penjara. Begitu. Begitu. Ya. upaya untuk membuat biar rehabilitasi sendiri sudah sejauh mana sampai sekarang? Ya tentunya karena ini sedang dalam proses persidangan yang pro justisia, tentunya agenda itu hanya ada di pledoi. Pada saat pledoi nanti kita akan mengajukan permohonan rehabilitasi setelah mendengarkan saksi-saksi, melihat bukti-bukti dan mendengarkan keterangan ahli yang kemudian menjelaskan secara detail mengenai posisi-posisi hukum pemidanaan atau penyelamatan dari seorang yang kecanduan narkotika. Itulah kemudian kita setelah itu baru kita buat pledoi dan kesimpulan. Pledoi itu kita mintakan supaya ada yang namanya permohonan rehabilitasi terhadap seorang Faris RM. Bang, menurut Pledoi kapan Bang? Pledoi tentunya setelah ada keterangan saksi ahli, baru tuntutan, baru pledoi. artinya agenda selanjutnya apa? Agenda selanjutnya adalah keterangan saksi ahli. Nah, baru minggu depannya lagi, setelah itu baru penuntutan. Minggu depannya lagi baru pledoi. Saksi Baru ahli kesimpulan. sudah Saksi ahli di- sudah. Saksi ahli juga, saksi ahli dalam ahli pidana mengenai narkotika kan. Yang pertama, yang kedua adalah dokter yang menangani rehabilitasi seorang Faris RM. Di tanggal berapa, Bang? Itu di hari Kamis minggu depan. Tanggalnya kita belum tahu. Nah, silakan cari tahu. Tidak lanjut saksi ahli ya? Saksi ahli. Ya, oke. Terima kasih, Bang Oke, Deo. Bang Deo. Ya.